Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo para calon guru penggerak hebat. Perkenalkan saya Erwin Saputra, SPDGR dari SMA Negeri 1 Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lumatang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Dengan fasilitator Ibu Desi Idiawati SPD dan pengajar praktik Bapak Muhammad Akbar Rafsanjani, SPDGR MA. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya di modul 1.1.A.8 tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi dengan menjawab 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Yang ketiga, apa yang dapat segera akan Anda terapkan lebih baik lagi di dalam kelas untuk mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Mari kita simak. Di poin yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran sebelum mempelajari modul 1.1? Poin A, peran guru lebih mendominasi di dalam kelas. Hal ini sering disebut dengan teacher center. Pada saat proses pembelajaran, saya mengalami kelelahan karena energi banyak terbuang sebab informasi didapatkan hanya dari saya. Yang kedua, siswa kurang aktif dan termotivasi pada saat proses pembelajaran sebab didominasi seluruhnya oleh kegiatan yang saya lakukan. Ketiga, kurang memahami karakteristik peserta didik. Padahal penting sekali loh. Untuk belajar, untuk proses pembelajaran, kita selaku guru harus tahu karakteristik masing-masing peserta didik. Ada yang belajarnya dengan cara audio atau mendengar. Ada yang belajarnya dengan cara melihat atau visual. Ada yang belajarnya dengan cara audio visual, mendengar dan melihat. Dan ada juga yang cara pembelajaran atau karakteristik belajarnya dengan cara kinestetik atau melakukan sesuatu. Di poin D, belum terbiasa mengaitkan pembelajaran berdasarkan nilai luhur yang ada pada sosiokultur atau sering disebut dengan kearifan lokal, khususnya di kabupaten saya, Kabupaten Penukal Abab Lumatang Ilir. Sehingga kearifan lokal tersebut itu sangat sulit untuk kenali. Yang kelima atau bagian E, siswa pintar menurut saya adalah siswa yang selalu tertib, aktif, disiplin, dan tuntas semua materi sesuai dengan keinginan guru. Hal ini tentunya masih belum memerdekakan peserta didik atau siswa. Di poin yang kedua adalah apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1. Poin yang pertama adalah memberikan kemerdekaan seutuhnya kepada peserta didik untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat bakat dan karakteristiknya. Hal ini saya lakukan sebagaimana pada tugas sebelumnya di demonstrasi kontekstual pada saat siswa mempelajari materi keanekaragaman hayati, khususnya adalah di kelas 10. Di situ saya memberikan satu instruksi kepada siswa, kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati. Kemudian kalian akan belajar secara berkelompok, setujui dalam masing-masing setiap kelompok tersebut itu untuk menentukan media presentasi yang akan kalian gunakan. Ternyata dari mereka ada yang ingin menggunakan infografis dari Canva, ada yang ingin membuat video, ada yang ingin membuat pop-up, kemudian ada yang ingin membuat media presentasi berupa mading. Nah, artinya kita di sini sudah memberikan satu kemerdekaan kepada peserta didik sesuai dengan minat bakatnya. Yang kedua, pembelajaran berpusat kepada siswa atau sering disebut dengan student center dengan memberikan stimulus yang kontekstual serta menarik. Contohnya, pada saat pembelajaran biologi di kelas 12 itu tentang pertumbuhan dan perkembangan, maka peserta didik saya ajak keluar, saya ajak untuk menemukan salah satu tanaman yaitu pucuk merah, daun pucuk merah. Pada daun pucuk merah tersebut, maka peserta didik saya beritahu, ini loh bentuk daun pucuk merah,
Kemudian itu pertumbuhan dan perkembangannya, salah satu item pertumbuhannya bisa kita ukur di bagian lebar daunnya. Nah, jadi tidak perlu sulit-sulit untuk memberikan contoh. Kemudian, dan contoh tersebut merupakan salah satu contoh yang kontekstual karena ada di lingkungan sekitar peserta didik. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif, misalnya diselingi dengan game edukasi ataupun penggunaan model pembelajaran yang sifatnya adalah inovatif. Nah, untuk game edukasi ini tentunya sangat menambah atau sangat memotivasi peserta didik untuk bisa giat belajar lagi. Salah satu game edukasi yang digunakan adalah ada word wall, kemudian itu ada quizzes dan lain sebagainya. Dan saya yakin Bapak Ibu calon guru penggerak hebat ini bisa menggunakan itu atau bisa menggunakan media yang lainnya. Kemudian penggunaan model pembelajaran yang inovatif, salah satunya adalah model pembelajaran 2 tamu, 2 tinggal. Nah, di model pembelajaran 2 tamu, 2 tinggal ini kita belajar sambil bermain peran. Tentunya peserta didik sangat senang sekali karena mereka bisa bermain peran sebagai tamu ataupun sebagai seorang ataupun sebagai tuan rumah. Nah, di sini juga saya nilai tentunya ada penilaian karakteristik atau penilaian sikap siswa tersebut, bagaimana cara mereka menerima tamu, bagaimana cara mereka bertamu, sehingga pembelajaran sambil bermain itu salah satu konteks yang sangat luar biasa. Dan pada dasarnya, pada kodratnya, pembelajaran tersebut itu masa anak-anak tersebut itu atau masa remaja tersebut itu diselingi dengan permainan-permainan. Yang keempat, mengintegrasikan nilai luhur atau sosiokultur yang ada di Kabupaten Pali. Nah, ini atau Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Hal ini sering disebut dengan kearifan lokal. Nah, dengan demikian, proses pembelajaran untuk menebalkan laku murid dan menghasilkan budi pekerti yang baik nanti akan bisa diterapkan. Salah satu contoh di tugas sebelumnya, saya juga sudah menyampaikan bahwasanya beberapa nilai sosiokultur atau budaya yang ada di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir itu ada yang namanya adalah Arya Nugal. Arya Nugal ini adalah salah satu tradisi atau kebudayaan pada saat menanam padi yang ada di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tidak menggunakan sistem upah, tapi sistem gotong royong dan kebersamaan. Nah, nilai luhur berupa gotong royong tersebut itu bisa kita terapkan atau integrasikan pada saat proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran tertentu. Sehingga nilai gotong royong tersebut itu oleh peserta didik akan semakin mantap. Dan tentunya peserta didik masih tetap mengingat apa saja nilai luhur yang sudah pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Salah satunya adalah Arya Nugal. Yang kelima atau bagian E, menghargai setiap karakteristik peserta didik atau siswa dengan cara memberikan apresiasi. Ini sangat penting sekali untuk melakukan suatu proses penguatan dan menebalkan laku murid tentunya. Selain budi pekerti, daya ingatnya, mereka juga dibutuhkan yang namanya adalah apresiasi. Contohnya, pada saat proses pembelajaran, saya biasa memberikan secara verbal, misalnya, oh bagus, mantap, seperti itu. Tentunya mereka akan menambah rasa kepercayaan diri dan motivasi untuk belajar dengan kita juga akan semakin baik. Di poin yang ketiga adalah, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik lagi di kelas Anda untuk mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, saya pasti akan langsung melaksanakan mendesain pembelajaran interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Karena pada dasarnya yang akan kita berikan ilmu, kita transfer ilmu tersebut itu selain tersebut adalah budi pekerti, itu adalah kepada siswa. Jadi pelibatan siswa sangat penting di sini. Yang kedua, mengimplementasikan pembelajaran berbasis nilai luhur kearifan lokal atau sosiokultur khususnya yang ada di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Nah, tadi sudah sempat kita singgung, salah satunya adalah semangat gotong royong yang ada pada Kabupaten Pali atau Serpat Serasan ini pada kegiatan Arya Nugal. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka mengajar bagi guru dan merdeka belajar bagi siswa. Dengan demikian, siswa tersebut itu akan merasa senang. Ketika mereka senang, maka daya serap mereka akan semakin tinggi untuk menerima materi yang kita berikan. Bagian selanjutnya,
menerapkan atau mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila, di mana kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, kemudian itu ada gotong royong, bernalar kritis, ada mandiri, ada kreatif. Nah, 6 item ini akan menjadi satu profil pelajar Pancasila dan akan membentuk satu budi pekerti luhur bagi siswa kita. Selanjutnya adalah menuntun siswa dengan menerapkan sistem AMONG. Sistem AMONG di sini adalah pola asah, asih, dan asuh. Serta saya juga akan menerapkan trilogi pendidikan. Yang pertama adalah Ingarso Sing Tulodo, di mana yang depan akan memberikan contoh, Ing Madya Mangun Karso, di tengah akan membangun satu spirit yang luar biasa, dan yang terakhir adalah Tutwuri Handayani, di belakang akan selalu memotivasi atau mendorong siswa tersebut itu agar bisa maju. Selanjutnya adalah pembelajaran yang sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Kita ketahui sekarang bahwasanya dunia teknologi sudah sangat berkembang sekali. Kita harus berikan seluas-luasnya kepada peserta didik dengan tetap ada batasan-batasan dan pemantauan dari kita. Inilah salah satu sifat menuntun kita, agar kita juga tidak tertinggal oleh zaman. Contohnya, peserta didik nanti bisa mengerjakan tugas dengan berbagai minat bakat dan karakteristiknya. Ada menggunakan teknologi, bisa dari Canva untuk membuat infografis, kemudian itu membuat video, ataupun dari platform-platform yang lainnya. Sebagai kesimpulan, ada banyak hal yang harus segera kita laksanakan atau terapkan dari pemikiran yang luar biasa dari Ki Hajar Dewantara. Salah satunya adalah, anak bukanlah kertas kosong yang dapat kita tulis atau dapat kita lukis berdasarkan keinginan kita, melainkan mereka juga sudah memiliki garis samar-samar, dan tugas kita di sini adalah hanya sebagai penuntun sehingga mereka dapat berkembang sesuai dengan kodratnya dan minat bakatnya. Yang kedua, menuntun juga disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Hargai setiap karakteristik, kontekstualkan dengan sosiokultur atau nilai budaya atau kearifan lokal yang ada di daerah tersebut, khususnya di kabupaten saya, Kabupaten Serpat Sarasan, Penukal Abab, Lematang Ilir. Hingga mereka berada pada satu titik kebahagiaan dan kemerdekaan dalam belajar. Dengan demikian, budi pekerti mereka juga akan semakin baik dan daya serapnya juga akan semakin tinggi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf untuk tutur kata dan sikap yang kurang berkenan. Semoga menginspirasi dan salam bahagia.